Baik, ya tadi jika disebutkan oleh teman Anda, kata steroid ini eh, sering terdengar jika ada kasus pada binaraga misalkan ya. Mungkin yang lain juga pernah dengar pada bahan pangan, misalkan ada yang mengandung steroid ataupun obat-obatan tadi, walaupun untuk binaraga, tapi juga ada hubungannya dengan vitamin misalkan. Tapi tidak ada yang memberikan clue lainnya. Coba Ibu perkenalkan steroid itu seperti apa, kerangkanya seperti ini. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang senyawa metabolit sekunder poliketida, di mana kerangkanya itu berasal dari dua karbon dari asetil-CoA. Asetil-CoA dan malonyl-CoA yang bergabung. Jadi nanti Anda lihat kerangkanya itu setiap dua karbon. Anda lingkarin. Sedangkan minggu lalu Anda membahas mengenai, pertemuan sebelumnya Anda membahas mengenai terpenoid. Jadi golongan terpen. Nah, terpen sendiri kerangkanya kerangka isoprin khas itu. Berasal dari 2-metil 1,3 butadiena. Nah, kalau steroid itu seperti apa? Nah, steroid sendiri sebelumnya waktu pembahasan terpenoid sudah Ibu sampaikan, sebenarnya dia bagian dari terpenoid, yaitu triterpen. Nanti saya perlihatkan kembali mengenai biosintesisnya, berasal dari mana steroid itu supaya Anda ingat kembali. Namun berikut ini adalah kerangka karbonnya. Jadi dia memiliki, kalau Anda lihat di sini, dia ada 4 cincin, di mana biasanya cincin tersebut yang pertama disebut cincin A, cincin B, cincin C, dan cincin D. Nah, di situ ada yang dituliskan dalam bentuk nomor. Nah, nomor ini adalah karbon, letaknya karbonnya. Jadi memang tidak dituliskan C, tapi di situ maknanya ada, kalau di nomor 1, di sini ada CH2. Ya, dan seterusnya. Nah, itu penomorannya dimulai dari atas ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan seterusnya hingga nomor 17. Jadi dalam kerangka karbon steroid itu, kerangka dasarnya ada 17 karbon. 17 karbon itu tersebar dalam 4 cincin. Biasanya dikenal juga steroid itu sebagai siklopentano perhidrofenantren. Anda tahu siklopentano ini cincin 5, cincin anggota 5. Nah, itu diwakili dengan cincin D. Sedangkan fenantren, kalau Anda tahu fenantren itu adalah bentuk cincin anggota 6 sebanyak 3. Ada 3 cincin di situ. Nah, ini adalah fenantrennya. Perhidro di sini karena ada beberapa hidrogen yang nanti khas dan menjadi em, salah satu dasar penentuan konformasi atau stereokimia dari steroid tersebut. Jadi biasanya digambarkannya seperti ini kerangkanya. Untuk R1, R2, dan R3, ini biasanya ada dalam steroid yang umum. Namun beberapa di antaranya ada yang nggak punya R3, jadi dia hidrogen misalkan. Jadi belum tentu R1, R2, R3 terisi dengan alkil. Biasanya, namun di R1 di sini nanti ada alkil rantai panjang yang biasanya dia disebut dengan rantai samping. Rantai samping dalam steroid.
Rantai sampingnya di situ, nanti yang panjang dan nanti akan khas dalam beberapa golongan steroid. Jadi silakan Anda tanamkan di pikiran Anda bahwasanya steroid itu kerangka karbonnya seperti ini. Ada 4 cincin yang terdiri dari fenantren, yaitu 3 cincin anggota 6. Jadi ada 3 cincin yang berikatan dengan siklopentano. Jadi satu siklik anggota 5. Biasanya disebut dengan cincin A, B, C, dan D. Kemudian penomoran juga diharapkan Anda hafal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di sini. Naik di sini 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi rantai samping ini ada di rantai 17 biasanya. Jika ada substituen di R3, ini akan jadi nomor 18. R2 19. Nah, nanti nomor 20 ke atas ada diikat oleh karbon nomor 17. Oke, jadi steroid terdiri dari 4 cincin, di mana 3 cincinnya adalah sikloheksana itu ya. Jadi cincin anggota 6 atau biasa disebut dengan fenantren. Fenantren itu cincin anggota 6 sebanyak 3 gitu ya. Kemudian ditambah dengan siklopentana. Jadi sebutannya steroid itu kerangkanya adalah siklopentano perhidrofenantren. Paham sampai sini? Paham, Ibu. Oke, Paham, Ibu Ibu. lanjutkan. Hmm. Ini sebenarnya kuliah 2 kelas ya. Jadi harusnya ada 40 sekian. Ini ada beberapa yang nggak hadir berarti. Nah, sebenarnya kalau ada sebutan steroid tadi, memang ada teman-teman Anda yang menyebutkan terkait dengan ini Bu, yang digunakan oleh para binaraga. Ya, itu memang ada hormon. Jadi steroid ini biasanya yang bertanggung jawab, kerangka karbon yang bertanggung jawab pada produksi hormon memang. Jadi dia akan, kalau di binaraga, dia akan membantu pembentukan otot, tulang, dan juga sifat maskulin dari binaraga tersebut. Karena biasanya digunakan untuk memperbesar otot, dia memang ya. Kemudian eh, ya kan memang maskulin yang dibutuhkan. Jadi itu adalah eh, hormon testosteron. Jadi ini hormon testosteron. Nah, ini hormon testosteron adalah, Anda pasti sering dengar ya. Nah, itu yang bertanggung jawab pada penampilan fisik yang terlihat maskulin. Nah, di sini sebenarnya steroid yang dimasukkan ke binaraga ya bukan itu, ada obat-obatan yang dia memang digunakan untuk meningkatkan hormon terkait untuk pembentukan otot. Nah, ya, itu sebenarnya bisa, sumber-sumber steroid ini sebenarnya bisa diperoleh dari bahan pangan kita ya. Cuman memang proporsinya kecil. Di metabolisme tubuh juga em, tidak terlalu besar. Makanya biasanya orang menggunakan obat-obatan. Nah, itu yang eh, tidak diizinkan ya dalam kompetisi olahraga.
karena dianggap tidak jujur gitu ya. Nah, di sini contoh lainnya sebenarnya kalau Ibu tanya tadi mengenai steroid, itu adalah kolesterol. Pasti Anda sering dengar sebutan kolesterol. Kolesterol adalah salah satu contoh populer dari senyawa steroid. Seperti apa itu strukturnya Anda bisa lihat di sini. Sama, ada 4 cincin. Cincin A, cincin B, cincin C, cincin D. Yang berupa ABC adalah Fenantren. Dia cincin anggota 6 yang terhubung. Seperti ini polanya. Jadi dia adalah Fenantren. Kemudian ada juga siklopentananya. Jumlah karbonnya berapa tadi kalau umpamanya dibandingkan dengan kerangka tadi? Jadi Anda ingat nomor 1 di atas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sesuai kerangka dasar steroidnya segitu, 17. Kemudian di sini ada substituen, berarti C18, C19. Nah, di sini ada rantai samping. Nah, nomor dimulai dari sini berarti 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Nah, untuk kolesterol jumlah karbonnya 27. Nanti Anda akan pelajari kenapa ini kok namanya kolesterol. Ini pasti Anda punya bayangan ada alkoholnya ini, ada hidroksinya gitu. Oh iya, ternyata ada di sini. Kalau ini nanti ternyata dia ada hubungannya dengan kerangka dari steroid. Jadi penamaannya nanti berdasarkan jumlah karbon. Jumlah karbon 27 biasanya dari golongan kolestan. Nanti kita lihat. Nah, di sebelahnya ada contoh testosteron. Nah, testosteron sendiri coba kita hitung jumlah karbonnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kerangkanya sama karena dia terdiri dari siklopentana dan juga fenantren. Tapi selanjutnya jumlah karbon selanjutnya di sini 17, ini 18, 19. Ternyata di sini jumlah karbon 19. Nanti makanya C19 akan berbeda dengan C27. Nah, C19 ini dari golongan androstan gitu ya. Nanti Anda juga akan belajar itu. Jadi kelompok dari steroid. Nah, ini adalah contoh umum dari steroid tersebut. Semua memiliki kerangka yang sama seperti ini. Tergantung dia R3-nya ada enggak, R2-nya ada enggak, R1-nya ada enggak. Ini R1-nya enggak ada. Yang sini ada rantai samping panjang. Nah, jadi pokoknya kerangka dasarnya ada siklopentano berhidropenantren ini. Itu adalah ciri dari steroid. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Ibu. Belum ada Ibu. Belum ada, Ibu. Lanjutkan lagi. Nah, untuk mengingat kembali, pertemuan sebelumnya kita kan bahas mengenai terpenoid. Nah, di situ ada biosintesis terpenoid berasal dari asetil-CoA. Nah, melalui jalur yang asam mevalonat ini Ibu tuliskan. Padahal dia ada jalur lainnya yaitu jalur deoksi silulus fosfat. Nah, tapi sama aja hasilnya adalah IPP gitu kan. IPP yang bisa terisomerisasi menjadi DMAPP. Jadi di sini ada IPP terisomerasi jadi DMAPP. Mereka bergabung nanti pertama membentuk GPP, geranil gitu ya.
Geranil pirofosfat tambah IPP lagi jadi FPP. Kemudian selanjutnya pada proses pembentukan triterpenoid, jadi C-nya C30, triterpen kan, triterpenoid itu C30. Berarti ada 6 isoprin di situ. Nah, ini dia C30 diperoleh dari 2 kali C15, 2 kali FPP. Nah, membentuk skualen. Anda bisa lihat kembali gambar yang lebih detail ya dari screenshot bukunya yang kemarin. Ini digambarkan ulang. Nah, dia akan membentuk skualen ini. Nanti reaksi lebih lanjut, jadi banyak reaksi lanjutan di sini ya, nggak hanya satu kali panah ini, tapi ada beberapa yang tidak dijelaskan, sehingga akan membentuk dua jenis sterol. Sterol yang dia muncul jika itu di dalam tubuh hewan atau fungi juga, jamur ya, atau steroid yang muncul pada tubuh tumbuhan berupa sikloartenol. Bentuknya akan seperti ini, Anda lihat. Sedangkan yang steroid hewan seperti ini. Bedanya khas itu terutama terlihat di sini ya. Yang sini dia berupa rantai bebas gitu ya. Substituen yang bebas, sedangkan di sini membentuk siklik. Nah, yang dari tadi kita bahas, contoh kolesterol dan testosteron, itu yang bentuknya seperti ini. Jadi steroid yang ada dalam hewan. Nanti kalau di tumbuhan juga banyak ditemukannya seperti ini. Walaupun jenis sterol seperti ini juga ada dalam tubuh tumbuhan ya, karena banyak juga turunan dari sikloartenol ini yang bisa berubah cincinnya menjadi rantai terbuka. Baik, ini mengingatkan Anda kembali bahwasanya steroid merupakan bagian dari terpenoid sebenarnya. Cuman karena dia eh, keberadaannya melimpah di alam dan juga memiliki fungsi khusus, maka dia dibahas tersendiri dalam bahasan bab steroid. Nah, itu tadi pengenalan mengenai kerangka dari steroid dan juga dia diturunkan dari apa? Dari biosintesis apa? Ternyata ya sama melalui pembentukan terpenoid itu, triterpen terutama C30 itu yang diturunkan menjadi produk eh, sterol dari steroid hewan dan steroid tumbuhan. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai sterokimia dari steroid. Jadi Anda sudah kenal steroid, sekarang tentang sterokimianya. Duh, apa ini? Rumput-rumput ya? Bentar ya. Hmm. Nah, kita akan pelajari mengenai sterokimianya. Jadi, bagaimana konformasi dia dalam struktur ruang, dalam struktur tiga dimensinya. Kalau tadi Anda ingat gambarnya itu seperti ini.
Ada cincin A, B, C, dan D. Ternyata di sini ada beberapa perbedaan dari letak substituen yang ada dalam kerangka tersebut. Substituennya tadi apa aja? Di antaranya CH3 di sini ya. Jadi di setiap substituen tersebut bisa memiliki struktur ruang yang berbeda-beda dan bisa menentukan konformasi dia dalam ruang. Nah, yang saya tandain ini dia biasanya dibahas untuk menentukan stereokimia dari steroid. Misalkan yang pertama disebut dengan AB itu trans atau deret 5 alfa. Coba ibu gambar ibu nomorin lagi, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada substituen nomor 18, 19, dan R ini. Nah, umumnya untuk menentukan stereokimia, kita lihat posisi dari cincin. Nah, Anda mempelajari ini di kimia organik ya, tapi stereokimia antar cincin mungkin belum begitu detail. Di mana ini kan sebenarnya kalau ada cincin anggota 6 misalkan, dan dia berikatan langsung dengan cincin lainnya, maka stereokimia ini akan ditentukan dengan bagaimana posisi dari cincin tersebut. Dia ke atas, atau yang ini kemudian ke bawah. Atau sama aja, semua sama-sama eh, posisinya datar. Jadi dia akan flat nanti bentuknya. Atau salah satu ada yang ke bawah gitu ya. Nah itu stereokimia dari steroid ditunjukkan dari bentuk yang seperti itu. Jadi kita lihat bagaimana letak cincin A terhadap cincin B. Mereka sejajar enggak, datar enggak, flat enggak. Atau yang A jangan-jangan ke bawah, B-nya datar gitu. Kemudian B ke B terhadap C bagaimana? C terhadap D bagaimana? Nah, itu biasanya kita lihat dari sisi karbon yang berikatan antar cincin. Jadi misalkan Anda lihat cincin C dan D. C dan D di situ ada karbon nomor berapa ini? 11, 12, 13, dan 14. Karbon 13 dan 14 yang bisa dijadikan patokan. Dia ada substituen di sini. Substituennya bagaimana antara satu dengan yang lainnya? Oh, CH3 posisinya dia garis lurus atau cetak tebal gitu ya. Hmm. Oh, yang ini garis cetak tebal gitu ya. Sedangkan yang di bawah kan garis putus-putus. Berarti kalau ini posisinya kita anggap ke atas, yang ini di bawah. Jadi mereka berseberangan. Ini posisinya ke bawah, ini posisinya ke atas. Nah, hal ini bisa diasumsikan C dan D, cincin ini saling berseberangan. Jadi C dan D itu posisinya trans.
Ini cincin ya, bukan alkena. Kalau alkena kan Anda tahu lihat dari posisi hidrogen. Posisi hidrogen kalau berseberangan itu trans. Tapi kalau dia sejajar itu cis. Ini cis. Nah, sama. Ini tapi kita berbicara cincin. Cincin C dan cincin D. Dilihat dari karbon 13 dan karbon 14-nya. Punya substituen yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Karena berseberangan, kita sebut C dan D itu trans. Bagaimana dengan B dan C sekarang? B dan C. Berarti ini kan karbon yang saling berikatan. Nah, kita lihat substituennya. Substituennya ada hidrogen ke atas, satunya hidrogen ke bawah. Oh, sama berarti B dan C posisinya juga trans. Begitu juga untuk cincin A terhadap cincin B. Yang kita lihat berarti karbon 10 dan karbon 5. Nah, karbon 10 ini karbon nomor 5. Di situ ada substituen CH3 dan H. CH3 ke atas, H ke bawah. Oh, sama. AB trans. Nah, di sini dituliskan contoh yang di atas ini adalah contoh cincin A dan B yang posisinya trans. Jadi bentuknya seperti ini karena seperti itu. Dia saling berseberangan substituennya pada ikatan yang saling berhubungan antar cincin. Kenapa BC-CD tidak dituliskan, Bu? Hanya cuman AB trans. Ini contohnya di bawah juga AB cis. Kenapa B, C, dan cincin CD itu tidak dituliskan juga? Umumnya posisi antar cincin B, C, dan D posisinya adalah trans. Itu yang umum. Jika dia tidak dituliskan khusus, berarti dia memang posisinya trans. Karena umumnya memang substituen di sini nomor 18 dan 19 ini dia posisinya biasanya memang ke atas. Jadi itu struktur yang umum walaupun ada beberapa pengecualian ya. Nah, di sini kok ada gambar yang seperti ini, Bu. Eh, struktur kursi gitu ya. Nah, kok bisa seperti itu, Bu. Coba Anda bayangkan. Jadi ini sudah bicara stereokimia ya. Jadi struktur Howard gitu ya. Kalau Anda belajar dulu waktu di kimia organik. Nah, ini cincin A-nya. Cincin anggota 6. Satu, nomor satu di sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Sama, ini juga 11, 12, kemudian 13, 14, 15, 16. Ini cincin 17 yang megang rantai samping R. Di sini ada CH3 yang dia karbon 18, ini karbon 19. Jadi sama gambarnya dengan yang sebelahnya ini. Cuman kalau Anda pakai struktur yang kursi seperti ini, Anda bisa lihat juga dengan jelas bahwasanya untuk substituen CH3 ini posisinya ke atas. Yang CH3 sini juga ke atas. Nah, kalau yang diperhatikan tadi antar cincin ini, letak karbon antar cincin, bagaimana posisinya akan kelihatan juga. H di sini ke bawah ternyata. Jadi ini trans posisinya. Kemudian bagaimana dan C? B dan C Anda lihat di sini. Ini adalah ikatan yang menghubungkan. Jadi dilihat dari posisi
hidrogen nomor 8 itu ke atas, yang ini ke bawah. Begitu juga CD, karbon yang eh, mempertemukan kedua cincin tersebut memiliki substituen yang satu ke atas, satu ke bawah. Jadi ini trans, yang ini juga trans. Nah, ini umum ada di steroid seperti ini. Biasanya tidak dituliskan. Yang berbeda itu seringnya di sini, yang khas untuk A dan B. Nah, itu sebutan AB trans. Kemudian di sebelahnya ada deret 5 alfa. Deret 5 alfa. Coba Anda lihat nomor 5 ada di mana? Oh, nomor 5 ada di sini. Karbon nomor 5 mengikat atom H. Atom H itu ke bawah posisinya. Posisi ke bawah itu biasanya kita sebut dengan alfa, posisi alfa. Posisi ke atas seperti CH3 ini kita sebut dengan posisi beta. Berarti ini beta, ini beta, ini alfa, ini alfa. Ya, makanya ini mengapa kok disebut AB trans tadi? Karena posisinya satu ke atas, satu ke bawah pada cincin antara A dan B ikatannya. Kemudian kenapa kok disebut 5 alfa? Karena posisi nomor 18 ini dia biasanya memang beta. 18 dan 19 itu biasanya memang beta. Jadi tidak dituliskan. Yang dituliskan hanya 5 posisi karbon nomor 5 aja, yaitu alfa. Untuk menentukan bahwasanya itu ke atas atau ke bawah. Kita cek perbedaan itu dengan yang bawahnya supaya kelihatan. Yang bawah disebut AB-nya cis karena deretnya 5 beta. Kita nomori lagi untuk yang ini satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini 18, ini 19. Ini rantai samping. Nah, Anda lihat posisi nomor 5. Karena di sini disebutkan posisi 5 itu beta. Anda lihat nomor 5 ada di sini. Substituennya hidrogen. Ini posisi apa ini kalau bentuknya seperti itu? Ada yang ingat? Yang dia datar, itu posisinya disebut dengan, kalau stereokimia, ekuatorial. Ya, mungkin Anda dulu pasti ingat ya ada. Kemudian yang posisinya tegak, aksial. Ya, nah ini posisi hidrogen di sini, dia ini kan datar ya, ekuatorial. Dia ekuatorial, pasangannya aksial. Posisi aksial dari karbon ini, karbon nomor 5 kemana? Oh, dia ke bawah sini. Ini aksialnya. Berarti tadi kalau posisi ke bawah, nomor 4 ini adalah alfa. Tapi 5 adalah beta. Yang seperti ini Anda pasti kelihatan. CH3 dia posisi aksial. Ini beta. Ini juga beta. Nah, berarti antara cincin A dan B itu adalah hubungannya yang satu beta, yang nomor 5 juga beta. Berarti disebut deret 5 beta atau karena sama-sama beta atau sama-sama ke atas dia disebut cis. Beda dengan yang sini tadi.
kelihatan kalau Anda bikin strukturnya 2 dimensi seperti ini. Ini posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini posisi 18, ini posisi 19. Anda lihat itu antara cincin A dan B. Di sini ada karbon 10 dan karbon 5. Substituen CH3 ke atas. Berarti dia beta. Substituen hidrogen cetak tebal juga. Bukan putus-putus. Kalau ini kan putus-putus. Nah, ini berarti ke atas. Berarti beta juga. Ini kemana? Ini ke bawah. Posisinya alfa. Ini kemana? Ke bawah juga alfa. Jadi kalau lihat antara B dan C, cincin BC, Anda lihat satunya ke atas, satunya ke bawah. Dia trans. C dan D, Anda lihat karbon 13 dan 14. Substituennya bagaimana? Substituennya bagaimana? Satunya ke atas, beta, satunya ke bawah. Berarti trans juga. Yang berbeda ternyata di sini. Karbon 10, karbon 5, mereka sama-sama ke atas. Berarti yang ini cincin A dan B. Cincin A dan B terhubung bentuknya cis. Stereokimianya cis. Yang ini sudah umum ada pada steroid, jadi biasanya tidak dituliskan. Nah, AB cis. Mengapa? Ini terus disebut juga deret 5 yang posisinya beta. Berbeda dengan gambar di atas. Jadi ini dua stereokimia dalam steroid. Perlu Ibu sampaikan karena nanti akan sering Anda temui bentuk misalkan penggambaran seperti ini. Ini maknanya substituen di nomor 3 ini, karbon nomor 3, hidroksi ini posisinya kemana? Ke atas atau ke bawah? Misalkan untuk OH ini. Halo? Ke bawah, Bu. Posisinya ke bawah. Ya, berarti dia alfa atau beta? Alfa. Alfa. Terima kasih responnya. Jadi Anda bisa lihat ini posisi alfa. Nanti ini digunakan untuk penamaan juga. Jadi sebutan alfa, beta itu biasanya juga dimunculkan untuk menunjukkan stereokimia dari stereo tersebut. Jadi misalkan 3 alfa hidroksi gitu. Nanti ada sebutan seperti ini karena dia sebagai substituen dan perlu diketahui nomor 3 ini hidroksinya posisinya alfa atau beta. Kemudian biasanya memang yang khas itu pada ini ya, apa ikatan antar cincinnya untuk menentukan stereokimia dari cincin. Jadi ada dua bentuk, trans dan cis. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Sudah paham atau perlu Ibu ulang? Sudah paham, Ibu. Mau Alhamdulillah. tanya, Bu. Ya, silahkan. Jadi tadi itu fungsi penentuan ekuatorial sama aksialnya itu untuk apa ya, Bu ya? Ya, kalau Anda lihat cincin B ya, cincin B yang ini, cincin B itu kelihatan jelas kalau CH3 ini tegak gitu kan. Kemudian i- kemudian yang ke sini ini ya di bidang datarnya, di ekuatorialnya. Tapi saat Anda punya cincin A, ada seperti ini,
Kalau Anda nggak paham, ini nanti dikira yang posisinya ke bawah. Karena di sini ada CH3 yang kelihatannya tegak. Padahal karbon di sini, karbon 5, substituen lainnya itu ada yang ke bawah. Inilah yang aksial. Ini yang ke bawah. Kalau ke bawah itu sebutannya alfa. Nah, karena Anda sudah paham yang ini ekuatorial karena cincinnya memang melengkung ke bawah, dia adalah beta. Takutnya kalau Anda mengira H ini sejajar gini dengan cincin B, Anda sebutnya, oh yang ini kan tegak, yang CH3. Yang CH3 kan tegak, jadi dia ke atas beta. Ini mungkin kan ke bawah karena nggak sama dengan beta. Padahal cincin A ini memang posisinya berseberangan, dia ada melengkung ke bawah. Ini ternyata posisinya posisi ekuatorial. Nah, kita sebutnya dia juga beta. Gimana? Bagus. Baik, Bu, sudah, Bu. Terima kasih. Nah, ini adalah substituen yang ingin kita tentukan posisinya. Cincinnya ada di sini. Nah, ini jadi kelihatan ini memang posisi tegak. Jadi aksial. Ke atas dia yang ini. Aksial ke atas. Berarti beta di sini. Bentuk ke bawahnya seperti ini. Nah, cincin selanjutnya dia ada di bawah gini. Kita perhatikan substituen ini pada cincin A tersebut. Ini ada yang mendatar, ada yang ke bawah. Walaupun ini aksial, tapi dia bukan aksial ke atas, tapi aksial ke bawah. Makanya dia disebut alfa. Yang sini ekuatorial, tapi posisinya yang di atas. Jadi dia beta. Ini untuk menentukan alfa beta sebenarnya. Jadi belum tentu yang aksial itu selalu beta. Karena aksialnya juga bisa ke bawah. Nah ini cincinnya ada di bawah ternyata. Itu akan kelihatan beda eh, kalau memang terlihat jelas maksudnya, kalau bentuknya dalam struktur dua dimensi seperti ini ya. Jadi ada cetak tebal atau cetak putus-putus. Kalau putus-putus berarti kan berlawanan dengan yang cetak tebal tadi. Jadi dia ke bawah, yang satunya ke atas. Oke, bagus. Ampun, Bu, terima kasih. Nah, sama. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, Ibu delete ini halamannya ya. Lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, masuk ke tata nama. Tata nama steroid. Nah, sebelum memberi nama, Anda harus tahu dulu nomornya. Nah, tadi sudah ada ketentuan penomoran. Ibu beberapa kali tuliskan. Nah, itu sudah menjadi ketentuan baku untuk penulisan. Jadi seperti Anda belajar eh, gugus fungsi di kimia organik untuk penomoran dimulai dari ujung gitu ya, atau substituen em, yang paling tinggi yang nomornya paling kecil digunakan sebagai induk gitu kan. Nah, untuk kerangka steroid, itu penomorannya selalu di sini nomor 1. Kemudian lanjut nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Kemudian dimulai lagi 11, 12, 13, 15, 16, 17. Itu kerangka aslinya. Kemudian ada substituen tambahan biasanya di karbon 10, yang namanya C18, di sini C19. Kemudian ada rantai samping. Rantai samping tergantung. Ini nanti bisa alkil rantai panjang, misalkan di sini oktil ya, jadi C8, ataupun rantai pendek, cuman eh, 2 aja etil, 20, 21, berarti dia
Jumlah karbon totalnya 21. Ini kebetulan contohnya yang karbon 27. Nah, ini dihafalkan dulu untuk penomoran sebelum Anda mau ngasih nama. Karena apa? Nanti biasanya seperti Ibu sebutkan tadi, ini sering muncul nomor 5, nomor 3, di mana di situ ada konformasi yang khas. Misalkan di sini garisnya putus-putus, berarti nanti Anda kasih nama substituen di sini 3 karena ke bawah dia adalah alfa 3 alfa A, misalkan A-nya ini hidroksi. Misalkan begitu. Jadi Anda perlu tahu nomornya dulu. Kemudian, karena kerangkanya secara umum seperti ini, itu mereka juga ada klasifikasinya untuk penamaan ya. Jadi untuk penamaan ada klasifikasinya berdasarkan jumlah karbonnya, jumlah atom karbon. Jika jumlah atom karbonnya 19, berarti kalau C19 sampai sini aja. Nggak punya substituen rantai samping di C17. C17 mengikat hidrogen. 2 hidrogen. Ya, jadi nggak ada C20, nggak ada. Itu kalau dia dari golongan androstan. Jadi nama induknya nanti androstan. Tergantung nanti di situ ada alkena, nanti berubah namanya androskena. Ya. Kemudian untuk jumlah karbonnya 21, berarti ada substituen etil. Ada 20, ada 21. Ada substituen etil di karbon 17 ini. Itu nanti nama induknya pregnan. Kemudian C24 itu kolan, C27 kolestan, C28 ada tambahan nanti di sini. Begitu juga 29. Ini bisa Anda gambarkan sendiri bagaimana letak dari substituen tersebut. Ini ada C2H5, berarti di sini dia lebih panjang. Tambahan 2 karbon dari 27, nanti jumlahnya ada 28, 29. Itu untuk stigmastan. Jadi ini tergantung jumlah karbonnya saat Anda penamaan steroid sebagai nama utama. Tapi perlu tahu ini untuk menentukan jika ada substituen, misalkan di sini ada OH, Anda tahu posisi 15 ada hidroksi. Posisinya bagaimana? Dia garis putus-putus atau enggak? Oh, dia garis cetak tebal. Oh, ke atas berarti. Berarti 15 beta hidroksi misalkan. Oke, ada pertanyaan mungkin? Kalau nggak ada, Ibu lanjutkan. Ini adalah contohnya. Contohnya, kita nomorin dulu. Jika ada kerangka steroidnya, kasih nomor. Sering-sering kasih nomor biar hafal lama-lama. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Anda lihat di situ ada bentuk stereokimia yang dituliskan. Bentuk garis putus-putus di sini dan di sini. Garis putus-putus menandakan bahwa posisi dia ke bawah, berarti dia posisinya alfa. Kemudian
Kan disuruh lihat ini, Bu. Dia konformasi cis transnya itu. Berarti dilihat karbon 10 punya metil, 13 punya metil, posisinya sama-sama ke atas biasanya. Berarti normal, beta semua kan. Nah, sedangkan pasangannya untuk cincin C dan D nomor 14 itu posisi hidrogen juga ke atas, beta. C dan D sama-sama beta. Berarti dia posisinya cis. Padahal tadi Ibu kan sebutkan C dan D umumnya trans. Nah, karena ini berbeda, C dan D posisinya cis, itu harus dimunculkan dalam penamaan. Bahwasanya di sini pada karbon 14, ini karbon 14, itu substituennya itu beta. Ini menunjukkan konformasi stereokimia dari stereo tersebut itu cis. Ini Bu, nggak usah ditulis Bu, yang nomor 19, karbon 19. Nggak perlu, karena ini sudah umum dia itu beta posisinya. Posisi 18 dan 19. Yang menentukan di sini. Kalau dia alfa, berarti kan trans. Nah, itu nggak muncul biasanya di sini. Seperti halnya di sini antara cincin B dan C, ini tidak dimunculkan, berarti ini normal-normal aja, mereka posisinya trans. Tapi di sini dimunculkan untuk menunjukkan stereokimia dari stereo tersebut bahwasanya cincin C dan D itu cis. Kemudian yang tadi ini alfa dan yang ini juga alfa substituen ini. Yang ini posisinya di 5, karbon 5, berarti 5 alfa. Kalau yang sini posisi nomor 17, karbon nomor 17, itu ada substituen yang posisinya alfa juga. Nah, itu disebutkan. Kemudian jumlah karbonnya berapa? Ini 17, 18, 19, ini 20, 21. Tadi kalau jumlah karbonnya 21, dia dari golongan pregnan. Jadi dia jadi nama induk. Nah, substituen yang terkait di situ penamaan menentukan stereokimia juga akan disebutkan di sini di depannya untuk penamaan. Makanya Anda harus ingat penomorannya, kemudian posisi alfa betanya itu biasanya penting untuk menentukan penamaan dan jumlah karbon akan menentukan nama induknya. Selanjutnya sebelahnya untuk lanjutkan ada contoh kolesterol. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 di sini, 19 di sini, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Oh, jumlah karbonnya 27, Bu. Tadi Anda lihat, C27 itu kolestan. Nah, ini nanti akan jadi nama induknya. Kemudian, mana lagi yang dia terlihat berbeda? Terlihat berbeda. Di sini ada substituen OH. Kemudian ada alkena. Kalau kolestan ini kayak bentuk alkananya gitu ya. Jadi butana, pentana gitu. Nah, saat Anda mendapati ada ikatan rangkap dalam senyawa tersebut, nanti akan dimasukkan sebutan enanya. Ya, jadi bukan kolestan lagi, tapi kolestena gitu ya, kolestena. Di sini nanti bisa jadi nama dari steroid ini. Tapi sekarang Anda lihat di sini ada OH juga. Nah, OH di sini bisa jadi nama induk juga, belakang dari nama induk, karena dia golongan alkohol berarti ini senyawa steroid yang ada
alkoholnya, berarti golongan sterol. Steroid dengan gugus alkohol di situ. Berarti kolestan ini nanti belakangnya ol. Jadi kolestanol gitu ya. Cuman karena ada ikatan rangkap dua, kolestenol. Ya, koles N itu dari alkenanya, ol. Jadi sama sebenarnya dengan penamaan kalau Anda bikin nama alkana, kemudian ternyata ada alkenanya, kemudian ada gugus hidroksinya yang bisa dijadikan nama induk juga. Jadi enol di situ muncul. Nah, cuman harus lebih detail. Posisi enanya ada di posisi berapa? Kemudian hidroksinya untuk alkohol tersebut posisi berapa? Itu sebutkan. Nah, di sini udah tahu. Alkoholnya posisi nomor 3. Alkenanya posisi nomor 5. Karbon nomor 5. Berarti nanti kasih nama koles 5N kemudian 3 ol. Perlu Anda perhatikan yang nomor 3 hidroksi ini posisinya garis cetak tebal bukan putus-putus. Berarti dia posisi ke atas. Kalau ke atas dia beta. Jadi koles posisi 5 ada N, kemudian posisi nomor 3 beta itu ada hidroksi atau alkoholnya. Nah, ini nama yupaknya. Nama kerennya, nama panggungnya, ya, nama trivial, kolesterol. Jadi struktur kolesterol itu seperti itu. Nama aslinya koles 5N 3 beta ol. Sampai sini ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Untuk penamaan dari gugus gugus samping selain gugus utamanya, itu apakah ada ketentuan dia di belakang atau di depannya ya, Ibu? Soalnya kalau yang di kolesterol itu kan eh, gugus alkoholnya dengan posisi stereokimianya juga dia ada di belakang, sedangkan di contoh yang selanjutnya itu yang belum Ibu bahas di androstan yang bawah eh, itu gugus hidroksinya ditaruh di depan namanya. Apa Jadi mungkin ada substituen. ketentuannya ya, Ibu? Oke, terima kasih. Jadi untuk dua ini dulu, dua contoh ini, apakah ada pertanyaan yang lainnya sebelum Ibu lanjut ke bawah? Oh, mau tanya Bu, Oke, silakan. berarti untuk penyebutan penulisan cis atau trans itu nggak perlu ditulis berarti Bu ya? Tidak perlu, tapi Anda harus tahu stereokimia dari steroid tersebut. Nah, dia Oh, kenapa yang ini disebutkan, sedangkan di sini nomor 14 tidak disebutkan? Karena otomatis, berarti di sini itu posisinya trans, yang cincin C dan D. Jadi tidak perlu ditulis 4 alfa lagi. Nah, di sini perlu dituliskan karena menunjukkan ini bukan konformasi, bukan stereokimia umum. Di situ C dan D, steroid ini itu cis, makanya dia muncul. Jadi tidak harus muncul itu nomor itu untuk stereokimianya, untuk menunjukkan stereokimianya. Ya, bagus. Paham? Atau ada baik feedback Bu, lagi apa? terima kasih. Hmm. Oke, kalau nggak ada, Ibu Cukup Bu lanjutkan ke sebentar. contoh yang ke bawah. Ada lagi? Cukup Bu. Oke. Yang bawah ini kita nomori lagi, biar kita tahu berapa jumlah karbon di situ. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17. Pasti 17 ada di sini. Kemudian ada nomor 18, 19. Oh, jumlah karbonnya cuma 19 di sini. Tadi Anda lihat, kalau C19, nama induknya itu androstan. Kemudian ada apa lagi yang menarik di situ? Oh, ini. Dan ini ada stereokimia juga ini ya di sini. Perlu nggak nanti Anda lihat. Nah, ini. Kemudian ada gugus ini juga di nomor 17 yang nggak umum kan ada di steroid kerangka yang umum tadi. Nah, itu berarti perlu dibahas. Nah, kalau di sini Anda lihat posisi nomor 5, karbon nomor 5, karbon nomor 5 dibandingkan dengan karbon nomor 10 substituennya. Yang ini beta ke atas, yang sini dia ke bawah, berarti alfa. Berarti posisi cincin A dan B ini yang cis. Ini stereokimianya AB ini cis. Kemudian C dan D dicek. C tidak dimunculkan antara C8 dan 9, berarti dia umum trans. Untuk yang cincin CD tidak dimunculkan yang nomor 14, berarti dia umum juga. Merupakan stereokimianya cincin CD trans. Nah, yang ini kan menentukan. Karena menentukan, dia disebutkan posisi nomor 5 ini. Di mana dia? Oh, dia alfa. Maka dia dituliskan 5 alfa ini penting. Untuk menunjukkan bahwasanya androstannya ini stereokimianya cis. Kok cis? Trans ya? Trans. Karena apa? Yang cincin, karbon 10-nya beta, karbon 5-nya alfa. Jadi berseberangan. Dia trans. Ini menunjukkan bahwasanya androstan tersebut trans. Kemudian apalagi yang penting di situ? Oh, ada ini Bu, substituen OH. Substituen OH seperti yang tadi. Bu, yang ini jadi alkohol, Bu. Kok yang ini nggak jadi alkohol? Nah, ini perlu Anda perhatikan juga. Di sini ada gugus lain yaitu keton. Nah, kalau Anda punya senyawa, di situ ada gugus OH dan gugus karbonil. Biasanya nama karbonil itu dijadikan nama akhir untuk nama induknya. Yang gugus hidroksinya, alkohol itu tidak jadi nama induk, tapi jadi substituen. Sama sebenarnya dengan penamaan alkana juga begitu. Kalau Anda di situ ada senyawa karbonil, kemudian ada gugus OH juga, namanya bukan alkohol, kemudian yang ketonnya dijadikan substituen. Enggak, nama keton lebih tinggi. Nah, itu keton jadi nama induk. Makanya dia jadi androstan non. Ini kan non, keton. Ya, jadi androstanon. On-nya pada karbon keberapa? Oh, karbon 17. Muncul dia. Kemudian OH ini berarti muncul sebagai substituen. Seperti metil atau alkil biasa. Jadi dia muncul sebagai namanya hidroksil. Hidroksi, hidroksi itu ada dua. Hidroksilnya ada dua. Berarti dihidroksi. Posisinya berapa? Nomor 3 dan nomor 15. Bagaimana stereokimianya? Nomor 3, dia cetak tebal berarti ke atas, beta. Nomor 15, dia garis putus-putus ke bawah berarti alfa. 3 beta, 15 alfa. Dihidroksi, 5 alfa androstan 17 on. Bagaimana? Hal serupa juga terjadi di contoh sebelahnya.
ada gugus keton, alkena, alkohol. Gimana cara beri namanya? Berarti nama induknya nanti pakai imbuhan mana di akhir itu? Nah, lebih tinggi nama keton. Jadi keton ada di belakang. Alkena nanti akan menjadi tambahan sebutan N. OH bisa jadi substituennya. Dituliskan di sebelah depan, di bagian depan. Muncul lebih dulu. Jadi biasa ini nomor 3, ini nomor 4, di sini nomor 17. Nah, di sini nggak muncul, Bu, nomor 5. Anda cari hidrogen. Ya nggak ada. Ini karbonnya sudah ngikat berapa? Tangannya sudah 1 ke sini, 2 ke sini, 3, 4. Sudah full, tidak ada hidrogen di situ. Ya, berarti tidak ada stereokimianya untuk dijelaskan dalam penamaan. Nah, namanya berarti karena dia jumlah karbonnya ini 17, 18, 19, berarti C19 dia golongan androstan. Karena ada keton, androstanon nanti posisinya berapa. Dan ada juga alkena, berarti masuk juga androstenon. Hidroksi muncul di depannya. Jadi kelihatan posisi nomor 3 ada keton, posisi karbon 4 ada alkena. Kemudian hidroksi muncul di awal sebagai substituen. Posisi 17 dan dia cetak tebal. Berarti beta. Nah, ini nama populernya adalah testosteron. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ini mau tanya, Bu. Iya, silakan. Eh, saya masih bingung yang cara menentukan terkait stereokimia itu yang disebutkan sama yang nggak disebutkan tuh gimana ya, Bu ya? Tadi itu masih kurang paham. Misalkan yang mana di gambar ini? Kayak yang katakanlah yang di contoh nomor 3, Bu ya, yang itu kan ada Ambrostanon. ya yang ada karbon 5 sama karbon berapa ya itu ya? 10. Nah, itu kan disebutkan 5 alfa. Mm-mm. Terus sedangkan yang di karbon 9 sama 14 itu nggak disebutkan berarti, Bu. Karbon 13 sama 14 misalnya, Bu. Ibu konfirmasi ulang. Anda masih bingung mengapa yang substituen nomor 5 ini kok muncul dalam penamaan, sedangkan yang di sini substituennya nggak dimunculkan. Itu dalam nama. Iya, Bu. Heeh. Ya, jadi memang penting kan kita menentukan stereokimia itu. Jadi kalau cincin A dan B itu ditentukan dari karbon 5 dan karbon 10 substituennya bagaimana? Sama-sama ke atas atau saling berseberangan. Sama-sama ke atas berarti dia cis, satu ke atas satu ke bawah berarti dia trans. Begitu juga cincin B dan C ditentukan dari ikatan yang menghubungkan cincin tersebut, yaitu karbon 9 dan karbon 8. Untuk cincin C dan D, karbon 13, 14, substituennya itu yang menentukan. Nah, umumnya sudah Ibu kasih clue tadi, untuk cincin C, D, dan juga cincin BC, untuk cincin BC dan cincin CD, umumnya dalam steroid itu dia stereokimianya trans. Jika dia tidak trans,
biasanya dia dimunculkan. Informasinya dimunculkan dalam bentuk garis putus-putus ataupun cetak tebal. Akan diperlihatkan. Misalkan di sini posisi untuk cincin BC. BC kan tidak dimunculkan substituennya. Tidak ada gambar hidrogennya kemana, ke atas, atau yang ini ke bawah. Nah, berarti di sini diasumsikan BC mengikuti aturan yang umum. Dia itu trans. Tidak perlu diberikan informasi di penamaan. Untuk C dan D, di sini dimunculkan ternyata. Yang satu ke atas, yang bawah juga sama, ke atas. Sama-sama beta, berarti dia cis. Oh iya, dia dimunculkan karena dia tidak sesuai dengan ketentuan yang umum. CD biasanya trans, tapi ternyata ini cis, maka perlu muncul di penamaan. Ini sebagai informasi bahwasanya nomor 14, karbon 14, punya substituen itu yang posisinya beta. Kenapa Bu yang nomor 13 ini, jadi dia karbon 19 ya, karbon nomor 19. Kok nomor 13 ini substituen metilnya itu tidak dimunculkan. Dia alfa, 13 alfa, 14 beta. Karena memang posisi 13 dan juga karbon, karbon 19 dan karbon 18. Jadi ini diikat oleh karbon 13, ini diikat oleh karbon 10. Itu memang umumnya dia ke atas sebagai beta. Karbon 10 dan karbon 13. Umumnya dia memang yang normal itu ke atas. Jadi dia tidak dituliskan, tidak perlu dituliskan. Pasangannya itulah yang akhirnya menentukan konformasinya sama-sama ke atas ataukah ke bawah dia. Sehingga dia perlu muncul di penamaan. Kalau di sini Bu, kok nggak muncul Bu? Antara cincin A dan B, kok nggak muncul? Ya ini nggak ada hidrogennya kan? Karena ini sudah 4 ikatannya. Ini nggak muncul Bu, berarti ini memang trans. Sesuai. Lalu ini juga nggak muncul Bu 14-nya. Ya ini berarti yang normal, trans. Kalau ini biasanya ya memang beta posisinya. Nanti ke atas dia, 18 dan 19. Begitu juga contoh yang bawah ini, ada alkenanya nggak muncul. Tapi saat dia em, karbon anomerik ini ya, jadi dia karbon mengikat gugus yang berbeda-beda itu, maka dia akan muncul konfirmasi di sini untuk menunjukkan posisi stereokimia dari cincin tersebut, membantu menentukan stereokimia dari stereo tersebut. Perlu dituliskan. Nomor 10, karbon nomor 10-nya tidak perlu disebutkan dia posisi substituennya gimana. Karena memang sudah beta ini yang diikat oleh karbon 10 dan karbon 13. Ini beta. Bagaimana? Bagus. Iya Bu, sampun. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ini Anda kuliah pakai HP atau laptop? Saya pakai laptop Bu. Pakai laptop masih kelihatan ini. Ya. Yang pakai HP apa jelas tulisannya? Jelas Ibu. Jelas, Oke. Ibu. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan. Ini masih tata nama, masih ada selanjutnya. Yang selanjutnya adalah sifat steroid. Yang pertama, hubungan antara konformasi dan kestabilan. Jadi bentuk
stereokimia dari steroid tadi sebenarnya ada hubungannya dengan kestabilan dia. Kalau Anda lihat seperti ini, ada substituen OH, posisinya dia ke bawah, aksial ke bawah. Jadi posisi alfa. Ini posisi alfa ya ke bawah. Ini juga aksial juga tetangganya. Hidrogen di sini. Nah, ini akan menyebabkan tolakan antar atomnya tinggi di sini. Ya, tolakan antara OH dan H, kemudian OH dengan H yang di sini, itu tolakannya maksimal. Ada tolakan atom di situ. Begitu juga kalau dia aksial ke atas, seperti ini. Ada tolakan maksimal, karena dia dalam satu ruang yang sama. Nah, ini akan mempengaruhi kestabilan dia. Karena sumpek gitu ya, dalam satu ruang banyak, jadi tolakannya maksimal. Dia akhirnya nggak stabil. Sehingga menyebabkan dia nggak stabil. Coba kita lihat contohnya untuk senyawa yang di bawah ini. Satunya namanya kolestanol, satunya epikolestanol. Mereka berbeda dalam bentuk struktur ruangnya. Konformasi dari, Anda lihat bedanya dari dua senyawa tersebut. Yang satu OH-nya ke sini, satunya ke sini. Ini disebut apa ini kalau posisinya gini? OH yang ini. Ekuatorial, Bu. Beta. Ekuatorial. Kalau ekuatorial berarti pasangannya ada yang ke sini. Berarti OH ini ke atas atau ke bawah? Ke atas, Bu. Ke atas berarti nama lainnya Beta. beta. Oke, kalau yang sini dia ke bawah, bukan ekuatorial, aksial. Ke bawah dia disebut alfa. Kalau dilihat di sini, dia ada tolakan dengan tetangganya. Di sini nggak ada, dia bebas. Yang sini bebas, lebih bebas. Sehingga kondisi ini itu cenderung nggak stabil. Sebenarnya mereka ini kan isomer ya, epimer ya. Jadi akan dipengaruhi oleh kestabilan kelimpahannya itu. Jadi ini cuma ada 10%, di sini bisa ada 90% karena kondisi dari letak OH di sini tolakannya minimal, dia bisa bebas sehingga dia stabil berada pada kondisi kolestanol dibandingkan epikolestanol. Jadi ini ada dalam kondisi kesetimbangan, tapi jumlah ini lebih meruah karena posisi OH-nya tolakannya minimal yang di sini. Sedangkan yang di sini tolakannya maksimal, ada tetangganya. Nah, di sini. Ini kan beda, ini ekuatorial, yang sini satunya aksial. Jadi minimal tolakannya dibandingkan yang sini. Ini pertama, contoh pertama. Kolestanol. Contoh yang kedua, koprostanol. Yang ini epikoprostanol. Anda lihat sama-sama cincinnya seperti ini, A ke bawah, B, C, D gitu ya. Semua sama, tapi Anda lihat posisi OH. OH di sini, yang ini posisinya apa? Hmm? Yang ini posisinya Ekuator. ekuatorial. Ya. Berarti ada pasangannya ini aksial. Ekuatorial ini posisi apa? Alfa apa beta? Beta, Ibu. Beta. Yang sini. Yang sini apa yang sini? Posisi aksial ini. Ekuatorial. Alfa ya, ke bawah. Alfa ke bawah. Nah, ini yang membedakan. Terus efeknya gimana? Ini karena posisinya ekuatorial,
tetangganya ada yang ekuatorial juga, tolakannya maksimal. Sedangkan di sini, dia walaupun aksial, tetangganya itu kan ekuatorial, jadi nggak mengganggu dia. Tolakannya minimal yang di sini. Sehingga keberadaannya dalam kondisi kesetimbangan, dalam larutan itu, dia lebih meruah. Jadi belum tentu yang ekuatorial itu selalu lebih stabil. Tergantung tetangganya juga itu ekuatorial atau aksial. Jadi tolakannya bagaimana? Harus dilihat struktur secara keseluruhan. Tidak ada kunci bahwasanya ekuatorial harus lebih banyak dibandingkan yang posisinya aksial. Enggak. Ternyata kestabilan dipengaruhi oleh konformasi. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada, Ibu lanjutkan. Anda kuliah sampai jam berapa? 19.40 Ibu. 19? 19.40 Ibu. 19.40. Dolak mari kiwesa. Belum resensi sebentar. Sebenarnya masih ada beberapa yang perlu Ibu jelaskan. Ibu lanjutkan lebih cepat. Untuk konformasi hubungannya dengan kereaktifan. Jadi kalau tadi kestabilannya, sekarang kereaktifannya. Misalkan yang pertama dalam reaksi esterifikasi. Anda ingat reaksi esterifikasi terjadi antara alkohol dan asam karboksilat gitu ya. Nah, di sini sumber alkoholnya ada pada kolestan dengan dua hidroksi di situ. Jadi diol namanya belakangnya. Posisi nomor 3 dan juga ini nomor 5, 6, 7. Nomor 3 dan 7 ada alkoholnya. Ada OH-nya. Direaksikan dengan asetil klorida ini. Nah, jadi ingin membentuk ester. Nah, berarti kan harus bereaksi. Nah, di sini ada dua OH. OH mana yang lebih mudah bereaksi dengan asetil klorida ini? Nah, kalau dilihat posisi OH nomor 7, dia ada di dalam cincin gitu ya, ada dalam lingkungan cincin. Ada tolakan dengan ini juga. Nah, di sini aksesnya lebih bebas. Jadi dia easily access. Ya, access easily. Nah, tidak ada halangan sterik di situ. Sehingga yang posisi di ujung masih kelihatan. Yang posisi di ujung ini akan lebih mudah mengalami reaksi esterifikasi, sehingga disebutkan bahwasanya reaksi esterifikasi hanya terjadi pada OH nomor 3. Ini hubungan konfirmasi dengan kereaktifan, yang sini lebih reaktif, karena halangan steriknya lebih kecil dibandingkan OH yang di sini. Kemudian ada satu contoh lagi reaksi oksidasi. Di sini ada kolestanol dan epikolestanol. Anda tadi tahu bahwasanya di sini tolakannya maksimal, sehingga kelimpahannya lebih kecil. Ini lebih melimpah, jadi dia lebih stabil. Nah, kalau ada reaksi oksidasi, karena ini sudah stabil, yang sini itu nggak stabil,
Dia makanya ingin berubah. Kok nggak nyaman ya aku posisi seperti ini. Jadi kalau ada reaksi oksidasi, ini akan lebih cepat berubah menjadi bentuk oksidasinya. Alkohol dioksidasi jadi keton di sini. Ini alkohol sekunder jadi keton. Ini lebih mudah terjadi. Jadi lebih cepat. Jadi secara kinetik yang dia tidak stabil, dia akan lebih mudah berubah, lebih cepat berubah. Ini bisa berubah, Bu, yang atas. Bisa berubah. Cuman ini lebih cepat karena dia kondisinya tidak stabil di sini. Sehingga untuk mengurangi tolakan antar atom, dia lebih suka untuk berubah menjadi keton. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Struktur dengan keaktifan. Nah, di sini ada contoh untuk steroid yang dari golongan estradiol atau estrogen gitu ya. Jadi dia itu hormon yang bertanggung jawab, hormon seks yang bertanggung jawab pada perkembangan eh, sekunder wanita, jadi di organ reproduksi wanita gitu ya. Nah, strukturnya tuh seperti ini. Kemudian dibikin senyawa sintetik di etil stilbestrol ini. Jadi dia dibikin dari secara sintetis gitu ya, menyerupai estradiol. Jika Anda lihat strukturnya serupa, di sini ada OH di ujung, ada OH di ujung. Nah, yang dalam aja yang berbeda. Nah, tapi ini efeknya juga serupa dengan estradiol. Jadi dia disintetik untuk menyamai estradiol. Dia bekerja pada reseptor estrogen yang sama dengan estradiol. Jadi obat ini memang untuk membantu si estradiol, menyamai estradiol untuk meningkatkan estrogen dalam tubuh wanita. Jadi biasanya untuk wanita yang menopause itu jumlah estradiolnya kan menurun, ini menurun. Nah, itu diberikan obat-obat seperti ini karena dia diharapkan memiliki aktivitas yang serupa dengan estradiol yang tidak bisa disintesis lagi dalam tubuh. Ini kan dalam tubuh dihasilkan, dalam tubuh manusia. Nah, begitu juga dengan genistein, ini dari golongan isoflavon. Nah, strukturnya kelihatan serupa. Dalamnya aja secara intinya itu berbeda, tapi kelihatannya kan serupa. Dia akhirnya juga memiliki efek yang serupa dengan estradiol tersebut. Nah, ini diperoleh dari bahan alam itu kacang-kacangan, kedelai. Nah, makanya biasanya yang wanita menopause atau wanita yang ingin tingkat kesuburannya lebih tinggi itu makan kacang-kacangan, kedelai karena mengandung ini genistein yang dia itu strukturnya mirip dengan estradiol, yaitu hormon wanita itu. Jadi untuk meningkatkan kesuburan di situ biasanya. Nah, ini adalah contoh struktur dengan keaktifan. Jadi bisa dipengaruhi karena bentuk yang serupa walaupun tak sama. Lanjut lagi. Nah, ini contoh lagi antara struktur dan keaktifan. Jika Anda lihat estradiol tadi udah Ibu sebutkan bahwasanya dia hormon yang bertanggung jawab pada perkembangan organ reproduksi wanita. Sedangkan testosteron itu biasanya mewakili dari ciri fisik maskulin. Jadi misalkan rambut, suara gitu ya, suara laki-laki itu biasanya karena keberadaan testosteronnya jumlahnya semakin meningkat dengan usia gitu ya dibandingkan masih kecil kemudian remaja gitu. Suaranya jadi agak berbeda. Nah, itu yang bertanggung jawab adalah testosteron. Nah, dalam tubuh kita sebenarnya ini disintesis dari yang namanya kolesterol. Kolesterol nanti menjadi
pregnanolon, kemudian pregnanolon jadi progesteron. Kalau tahu Anda sering dengan progesteron. Nah, ini hormon untuk rahim biasanya. Nah, ini bisa juga nanti berubah. Kalau progesteron ini C-nya 21, dia bisa putus ikatannya menjadi C19. C19 Anda tahu tadi androstan namanya. Nah, contohnya adalah testosteron itu. Kemudian testosteron bisa berubah menjadi estradiol. Estradiol C18. Jadi sebenarnya testosteron ini prekursor dari estradiol. Tidak hanya laki-laki yang punya testosteron, di wanita juga ada. Maka akibatnya apa? Tadi kan itu untuk ciri fisik maskulin. Jadi tumbuhnya rambut di wajah, misalkan dengan adanya kumis gitu ya. Kalau laki-laki, itu yang bertanggung jawab adalah hormon testosteron. Di wanita, itu kadang juga bisa muncul. Jadi ada teman Anda mungkin yang cewek gitu berkumis tipis gitu ya. Atau bahkan memang ada wanita juga yang kumisnya memang muncul, akhirnya dia perlu rutin untuk membersihkan itu. Jadi ada teman ibu itu seperti itu. Itu karena hormon testosteronnya tinggi di dalam tubuhnya. Jadi memang ada di wanita. Nah, faktanya di wanita sebenarnya itu ada juga proses untuk mengubah testosteron menjadi estradiol. Anda lihat strukturnya ini serupa. Yang berbeda apa? Hilangnya satu karbon di sini. Di sini nggak ada. Jadi ini C19, yang sini C18. Kemudian di sini bentuknya keton alkena, enon. Di sini alkohol dengan ada aromatisasi. Jadi membentuk senyawa aromatik. Nah, struktur yang kelihatan serupa ini aktivitasnya berbeda ternyata. Nah, ini untuk perkembangan organ wanita misalkan kalau sudah mulai balik itu hormon estrogennya lebih tinggi itu payudara gitu ya kalau wanita, kemudian bentuk tubuh yang khas dan berbeda dengan pria. Walaupun sebenarnya di dalam tubuh wanita ada testosteron. Dan ini pentingnya kalau di dalam tubuh pria itu dia ada yang dihasilkan di testis, maka dia mempengaruhi produksi sperma kalau pada manusia. Nah, sebenarnya mempelajari seperti ini itu menarik. Jadi membuat Anda paham kadar testosteron kalau di dalam tubuh seseorang itu tinggi, maka maskulinnya itu akan kelihatan. Jadi kadang ada yang tomboy atau memang penampilan fisiknya kelihatan seperti laki-laki gitu, memang testosteronnya tinggi. Jadi memang hormon, jadi nggak perlu diolok-olok, memang di dalam tubuh memang produksinya juga sudah seperti itu. Ada yang laki-laki juga bentuknya juga mungkin agak seperti perempuan, itu juga mungkin produksi untuk menjadi estradiolnya juga besar gitu ya. Jadi eh, ini adalah pengaruh hormon. Ibu minta tambahan sedikit lagi ya. Mohon maaf, mungkin sampai 750 dah. Untuk ini ada hubungan juga gugus fungsi dengan keaktifan dalam golongan steroid. Contohnya di sini adalah ergosterol. Ergosterol ini biasanya diperoleh dari jamur. Kalau bahan pangan itu jamur, ragi gitu ya. Kalau dia dipanaskan, jadi ada sinar UV gitu ya, sinar matahari. Nah, dia bisa berubah menjadi vitamin D. Jadi jamur kancing, jamur kuping gitu ya. Kalau dia dipanaskan dengan di bawah sinar matahari, dia akan berubah menjadi vitamin D. Ergosterol itu. Nah, vitamin D ini Anda tahu baik untuk tubuh Anda apa? Ini vitamin D2 tapi ya. Jadi untuk penguatan tulang, gigi gitu ya. Nah, di sini ada hubungannya gugus fungsi dengan keaktifan, contohnya vitamin D. Vitamin D itu memiliki rantai samping seperti ini. Jadi ini kan karbon nomor 17. Ini rantai sampingnya.
Nah, jika rantai samping tersebut diganti-ganti, jadi dihilangkan ini, nggak ada alkenanya, misalkannya jadi seperti ini, atau jadi seperti ini, ternyata aktivitasnya itu tetap. Sedangkan kalau gugus ini dirubah, OH-nya itu diganti keton, diganti tiol, diganti kloro, aktivitasnya jadi hilang, aktivitas vitamin D. Nah, berarti posisi aktivitas dari vitamin D ini yang krusial adalah di sini, gugus ini. Jadi, kalau ini diubah-ubah nggak masalah, aktivitasnya tetap, tapi di sini akan kehilangan aktivitasnya kalau diubah. Nah, ini adalah gugus fungsi dengan keaktifan. Jadi, keaktifan dari steroid dipengaruhi oleh gugus fungsi. Nah, untuk pengetahuan umum juga, ini vitamin D. Vitamin D2. D2 biasanya dihasilkan dari bahan pangan, bisa dari luar tubuh kita. Nah, untuk vitamin D3 biasanya dihasilkan dari tubuh kita sendiri. Biasanya ada dalam kulit Anda. Jadi, steroid yang ada dalam jaringan kulit Anda. Nah, jika terkena sinar matahari UV di UV itu ya di UV itu nanti dia senyawa dehidrokolesterol kalau nggak salah ya dehidrokolesterol itu akan berubah menjadi vitamin D3. Vitamin D3 strukturnya itu serupa dengan ini, perbedaannya itu apa di satu ikatan rangkap ya, Ibu lupa. Nah, di situ nanti dia bisa digunakan dalam tubuh. Jadi ini disintesis di dalam tubuh. Beda dengan yang ini. Kalau ini dari konsumsi. Nah, vitamin D3 diperoleh dari tubuh kita sendiri yang kalau kita aktivitas di pagi hari berolahraga di bawah sinar matahari pagi itu, nah, itu fungsinya. Dia akan berubah menjadi vitamin D3, steroid kolesterol yang tersimpan di bawah tubuh kulit Anda itu. Makanya kan kulitnya dikenakan sinar matahari. Nah, itu akan berubah menjadi vitamin D3. Vitamin D3 ini membantu penyerapan kalsium dalam tubuh Anda. Kalsium terdapat di mana? Biasanya Anda disuruh minum susu supaya tulangnya kuat, supaya Anda bisa tumbuh tinggi. Susu mengandung kalsium. Tapi kalau Anda nggak ada D3, penyerapan di dalam tubuh ini rendah. Ada vitamin D3, penyerapan kalsium itu tinggi. Makanya itu vitamin D3 dibutuhkan dengan cara kita berjemur itu di pagi hari, berolahraga di pagi hari sambil minum susu. Makanya katanya Anda bisa tinggi. Kalau minum susu doang tapi tidur-tiduran, ya tetap aja. Ya, jadi nggak ada perkembangan tubuh Anda, tidak tidak tumbuh ke atas, tapi mungkin ke samping gitu ya. Jadi kalau ingin tumbuh ke atas berarti ada aktivitas juga di luar ruangan. Seperti yang disebutkan oleh guru-guru Anda sebenarnya dulu itu. Nah, ini seperti itu. Nanti kalau Anda jadi guru jurusan MIPA harusnya bisa menjelaskan lebih menarik seperti ini untuk siswa Anda. Tidak pakai jalan pintas. Anda supaya tinggi nanti minum susu. Wes titik gitu. Nah, disebutkan juga perlu berolahraga di pagi hari supaya sinar matahari nanti akan mengenai kulit Anda yang mengandung di bawah kulit Anda itu ada kolesterolnya nanti akan berubah menjadi vitamin D3 yang akan membantu penyerapan kalsium dari susu yang Anda konsumsi sehingga efektif bagi tubuh Anda untuk tumbuh tinggi ke atas ya. Nah, ini ada beberapa contoh nanti bisa Anda baca sendiri saja kalau gitu. Contoh dari golongan steroid yang berupa saponin. Kemarin Ibu sudah jelaskan saponin itu triterpen yang berikatan dengan glikosida. Jadi golongan gula. Ini contohnya ramnosa, glukosa. Nah, itu punya aktivitas tersendiri ya. Jadi di bawahnya ada. Jadi saponin terdiri dari glikon dan aglikon. Glikon itu gugus gulanya, aglikon itu gugus steroidnya, gugus terpennya, steroidnya. Ini ada contohnya. Kemudian di situ ada yang khas cincin spiroketal dalam
contoh ini saponin ya. Steroidnya itu ada cincin spiroketalnya. Nah, itu akan dibahas pada slide selanjutnya. Jadi cincin spiroketal itu ada di sini. Cirinya ada karbon yang mengikat 2 oksigen jadi ketal pada cincin yang berbeda. Itu cincin spiroketal. Ketal siklik. Nah, itu ada penjelasannya, nanti bisa Anda lihat. Saya yakin kalau Anda mengamati pelan-pelan, Anda paham maksudnya. Kemudian ini contoh steroid juga yang bisa digunakan untuk obat jantung gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, di sini ada pembentukan cincin lakton juga. Jadi berbeda dengan yang spiroketal tadi, ini ada laktonnya. Lakton itu apa, Bu? Sudah dibahas waktu kimia organik. Lakton itu ester siklik. Ester yang siklik. Ini juga ester siklik. Nah, ini disebut lakton. Nah, ini ada juga dalam beberapa steroid. Silakan Anda perhatikan nanti PowerPoint ini. Mungkin itu dari Ibu. Silakan jika ada pertanyaan. Apakah sudah cukup? Cukup Ibu. Sudah cukup, Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mohon maaf, ini waktunya melebihi dari seharusnya 12 menit. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama. Ibu.